Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basuki, calon guru penggerak dari UPT SMP Negeri 1 Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Video ini akan membahas tentang tugas demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perwujudan pendidikan yang berpihak pada murid. Jika berbicara tentang sosok Ki Hajar Dewantara, maka terbesit di pikiran kita tidak akan jauh dari kata pendidikan. Seorang tokoh pendidikan yang luar biasa dengan pemikiran dan gagasan untuk memanusiakan manusia, memerdekakan manusia dari kebodohan. Banyak pemikiran beliau yang bertujuan memajukan pendidikan di Indonesia, menjadi pedoman para pendidik untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya dengan baik sehingga siswa-siswinya mampu menyerap apa yang gurunya ajarkan. Ki Hajar Dewantara memberikan contoh tauladan bagaimana seharusnya guru mengajar, mendidik, dan mengarahkan siswa-siswinya. Menurut beliau, mendidik dan mengajar adalah langkah memanusiakan manusia dan memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi pemikiran dalam pengembangan budi pekerti, di mana dalam filosofinya ini, pengembangan budi pekerti mengarah pada olah karsa, olah cipta, olah karya, dan olahraga. Olah cipta mengedepankan bagaimana manusia mampu berpikir ke depan, memiliki ide cemerlang. Olah karya, bagaimana manusia mampu menciptakan hasil dari buah pemikirannya sehingga mampu bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Olah karsa menitik beratkan pada perasaan. Diharapkan manusia memiliki perasaan yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya, bukan saja terhadap dirinya sendiri, orang lain, tapi apa yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Yang terakhir, olahraga. Raga artinya fisik atau jasad. Manusia yang memiliki daya cipta tinggi, karya yang elegan, dan perasaan yang baik juga akan ditompang dengan raga yang sehat, sehingga semua menjadi satu kesatuan dan menghasilkan manusia yang seutuhnya. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Manusia yang berbudi pekerti adalah mereka yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Pendidikan diarahkan untuk berpendirian teguh, untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Jadi, budi pekerti adalah istilah yang memayungi perkataan, sikap, dan tindakan yang selaras dengan kebenaran ajaran agama, adat istiadat, hukum positif, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Jadi, proses pendidikan adalah upaya pemanusiaan manusia secara manusiawi, secara utuh, dan penuh ke arah kemerdekaan lahiriah dan batiniah, yang dampaknya adalah mencerdaskan kognisi seseorang sehingga ia terbebaskan dari belenggu yang namanya kebodohan. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melalui upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan, yaitu
memerdekakan aspek badaniah atau lahiriah manusia dan aspek batiniahnya. Bahwa pengajaran adalah daya upaya yang signifikan untuk membangun otonomi intelektual seseorang yang kemudian menyadarkan dirinya untuk menegaskan otonomi eksistensialnya atau badaniahnya. Kemerdekaan batiniah membentuk dan menghantar seseorang menjadi subjek realitas. Ia memiliki otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial sebagai anggota masyarakat. Ketiga wilayah otonom itu menjadi bagian integral identitas diri atau jati diri. Dalam upaya memerdekakan belajar bagi siswa secara lahiriah dan batiniah dapat ditempuh dengan pembiasaan literasi dan memberikan fasilitas sarana kepada siswa. Aktualisasi penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, sekolah, dan masyarakat. Menciptakan lingkungan belajar yang mengandung berpikir kritis dan pemecahan masalah untuk anak. Menjalin komunikasi dengan rekan guru lain, kepala sekolah, orang tua, serta lingkungan masyarakat untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sering muncul tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan. Baik itu dari siswa, baik itu dari rekan guru sejawat, maupun tantangan terjadi dari lingkungan sekolah atau fasilitas yang ada. Mengatasi tantangan-tantangan tersebut dapat dilakukan yang pertama, membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Menjadikan diri kita partner dalam belajar dan sebagai sumber dari informasi yang mereka butuhkan. Membangun kerjasama dan komunikasi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat antar sesama guru. Menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan maksimal dan memaksimalkan fasilitas yang ada. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita sebagai seorang guru harus meningkatkan potensi diri, membangun kemampuan intelektual kita yang semakin hari harus semakin kita tambah. Demikian yang bisa saya paparkan terkait video demonstrasi kontekstual mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga dapat menginspirasi bagi kita semua. Semoga dapat menjadi referensi bagi kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Untuk menguatkan semangat bagi kita semua, mari kita sama-sama bernyanyi dengan tema filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Yang berada di depan haruslah bisa memberikan contoh atau panutan yang baik, memiliki perilaku dan sifat yang pantas untuk menjadi contoh bagi pengikutnya. Yang berada di tengah harus bisa memahami tujuan atau harapan yang menjadi cita-cita yang di depan, kemudian bersama-sama mewujudkan cita-cita tersebut. Dan apabila kita berada di belakang, kita harus bisa memberi motivasi serta dorongan agar tujuan yang berada di depan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Belajar, mari belajar, belajar bersama-sama, belajar dengan tekun, membuat kita santun, belajar dengan sabar, kita jadi pintar. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, jadi pedomannya, tutwuri handayani, jadi acuannya.
Belajar, mari belajar, belajar bersama-sama. Belajar dengan tekun, membuat kita santun. Belajar dengan sabar, kita jadi pintar. Ingat sosung tulodo, ingat yo mangun karso. Tutwuri handayani, jadi pedomannya. Tutwuri handayani, jadi acuannya. Belajar, mari belajar, belajar bersama-sama. Belajar dengan tekun, membuat kita santun. Belajar dengan sabar, kita jadi pintar. Ingat sosung tulodo, ingat yo mangun karso. Tutwuri handayani, jadi pedomannya. Tutwuri handayani, jadi acuannya.